Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Firman Banjuzurana. Saya akan mempresentasikan UAS proyek rekayasa pengembangan produk 1 yang berjudulkan mesin penggiling batang tebu. Yang pertama itu diawali dengan latar belakang. Tanaman tebu merupakan tanaman perkebunan semusim. Tebu termasuk ke dalam famili Poaceae atau dikenal sebagai kelompok rumput-rumputan. Tebu tumbuh di dataran rendah daerah tropika dan dapat tumbuh juga di sebagian daerah subtropika. Manfaat utama tebu adalah sebagai bahan baku pembuatan gula pasir. Ampas tebu atau lazima disebut bagasse adalah hasil samping dari proses ekstraksi cairan tebu. Tanaman tebu membutuhkan waktu untuk menghasilkan produksi gula mencapai 11 sampai dengan 12 bulan. Rata-rata bobot tebu yang dapat dihasilkan melalui pengelolaan budidaya yang baik dapat mencapai produktivitas tebu sekitar 1000 sampai dengan 1200 KU per HA. Namun di lapangan masih sering dijumpai pengelolaan tebu dengan tata cara yang tidak baik, sehingga produktivitas tebu yang dihasilkan menjadi rendah, kurang dari 700 KU per HA. Masalah yang diangkat dan solusi. Masih banyak petani tradisional penghasil gula tebu di daerah mengalami kendala dalam proses penggilingan tebu dikarenakan keterbatasan mesin penggiling. Sehingga apabila hasil batang tebu dalam jumlah yang cukup banyak akan sangat memakan waktu, maka petani membutuhkan alat bantu agar dalam proses penggilingan dapat menghemat waktu dan tenaga yang dikeluarkan. Sehingga dalam penggilingan diperlukan waktu yang singkat. Sebuah alat penggiling tebu sangat dibutuhkan oleh petani. Secara umum, mesin penggiling tebu terdiri dari motor yang berfungsi sebagai penggerak, sistem transmisi, casing, dan poros penggiling. Hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan mesin penggiling ini adalah bagaimana membuat mesin dengan rangka yang kuat, poros penggiling yang baik agar menghasilkan air tebu secara sempurna, ergonomis, harganya terjangkau, dan mudah didapatkan di pasaran. Berikut ini teknologi mesin alat pesaing yang ada. Yang pertama itu tipe TYZ8. Dimensinya itu 45x45x48 cm. Kapasitasnya itu 200 sampai dengan 300 kg per jam. Listriknya itu 550 watt, beratnya itu 75 kg, harganya itu 2,5 juta. Yang kedua itu spesifikasi mesin tebu penggerak, motor bensin 5,5 HP, dimensi mesin 40x23x80 cm, beratnya itu 65 kg, dimensinya itu 48x39x90,5 cm, harganya itu 6 juta. Dan mesin yang ketiga ini energi yang digunakannya itu manual, tenaga manusia. Berat mesinnya itu 37 kg, dimensi mesinnya itu 435 mm kali 365 mm kali 350 mm, harganya itu 2 juta. Berikut adalah kelebihan teknologi yang ada di mesin. Yang pertama itu desain yang cukup simpel, mudah dioperasikan dan mudah dipindahkan. Yang kedua itu mudah dalam pengoperasian, spare part mudah didapat, bahan bakar terjangkau, cepat dalam proses penggilingan. Dan yang terakhir itu harganya terjangkau, desain cukup simpel, tidak memerlukan biaya untuk pengoperasian, mudah dioperasikan. Berikut ini adalah kelemahan teknologi yang ada. Kelemahan di mesin yang pertama itu hanya untuk produksi kelas menengah ke bawah, rumahan. Harga terbilang mahal, daya cukup besar, jumlah sekali produksi cukup sedikit. Dan yang di mesin yang kedua itu sulit dipindahkan, suara yang dikeluarkan cukup bising, bahan bakar solar menambah biaya pengeluaran. Penampung hasil gilingan tebu tidak ada. Dan di mesin yang terakhir ini sistem pengoperasian mesin tradisional hanya diperuntukkan produksi kalangan menengah ke bawah, jumlah produksi sedikit, dan memerlukan banyak tenaga dalam pengoperasian. Ini adalah rencana teknologi mesin alat yang dikembangkan.
Mesin ini merupakan mesin penggiling tebu, khususnya digunakan untuk menggiling tebu, penghasil gula tebu. Mesin penggiling ini dimaksudkan untuk mempermudah petani atau pabrik penghasil gula tebu dalam proses pengolahan tebu. Mesin penggiling tebu ini menggunakan motor listrik sebagai sumber tenaga penggerak. Mesin ini mempunyai sistem transmisi tunggal yang berupa sepasang puli dengan perantara V-belt. Saat motor listrik dinyalakan, maka putaran motor listrik akan langsung ditransmisikan ke puli 1 yang dipasang seporos dengan motor listrik. Dari puli 1, putaran akan ditransmisikan ke puli 2 melalui perantara V-belt. Kemudian puli 2 berputar, maka poros yang berhubungan dengan puli akan berputar sekaligus memutar poros penggiling tebu. Hal tersebut dikarenakan poros penggiling dipasang seporos dengan puli 2. Ini adalah tabel demand dan wishes. Yang pertama itu tuntutan perencanaannya energi. Persyaratannya itu A. Menggunakan tenaga motor. B. Dapat diganti tenaga lain. Tingkat kebutuhannya itu yang A demand, yang B itu wishes. Yang kedua kinematika. Yang A itu mekanismenya mudah beroperasi. Yang B itu menggunakan transmisi untuk memperoleh keuntungan mekanis. Itu tingkat kebutuhannya sama-sama demand. Yang ketiga itu A mudah didapat. Yang ketiga itu material. Persyaratannya yang A mudah didapat dan murah harganya. B baik kualitas mutunya. C sesuai dengan standar umum. Tingkat kebutuhan yang A itu demand, yang B itu wishes, yang C itu demand. Yang keempat itu ada geometri. Persyaratannya itu A dimensi dapat dibongkar pasang, tingkat kebutuhannya itu wishes. Yang kelima itu ergonomi. Persyaratannya A sesuai dengan tuntutan kebutuhan, B mudah dipindahkan, C mudah pengoperasian. Tingkat kebutuhannya itu yang ergonomi demand semua. Dan yang keenam itu ada keselamatan. Yang A itu konstruksi harus kokoh dan kuat, yang B itu tidak menimbulkan polusi. Yang A itu demand, yang B itu wishes. Yang 7 ada produksi. A biaya produksi relatif murah, B suku cadang murah. Yang A itu wishes, yang B itu demand. Yang ke-8 itu ada perawatan. Yang A biaya perawatan murah, yang B perawatan mudah dilakukan. Di perawatan ini sama-sama demand. Berikut adalah struktur fungsi keseluruhan. Di sini tertera keterangannya itu E itu energi, M itu material, S itu sinyal. Ini ada fungsi utamanya. Namanya itu dibagi menjadi 3, yaitu input, proses, dan output. Selanjutnya itu ada komponen-komponen teknologi, mesin, alat yang dikembangkan. Ini ada corong masuk dan corong keluar. Ini ada fungsi dan mekanisme kerja teknologi mesin, alat yang dikembangkan. Dimulai dari input, switch on, puli, V-belt, puli, poros, roda gila, proses penggilingan, output, lalu ke switch off. Ini ada struktur subfungsi. Proses pemasukan batang tebu, lalu motor bergerak menggerakkan puli 1. Puli 1 meneruskan putaran ke puli 2 melalui V-belt. Puli 2 meneruskan putaran ke poros. Poros menerima putaran lalu menggiling tebu dan lalu menghasilkan air tebu. Ini ada tabel solusi fungsi. Yang pertama itu sumber tenaga penggerak, yang kedua profil kerangka, yang ketiga sistem transmisi, yang keempat poros penggerak, yang kelima kepala penggiling, yang keenam tempat penampung, yang ketujuh
saluran masuk dan keluar. Yang ke-8 bantalan poros. Ini adalah sketsa varian konsep. Ini ada pohon objektif, itu dari mulai studi literatur, pengambilan data, perencanaan alat, pembuatan rancangan pemisah. Studi literatur itu ada 2, observasi langsung, lalu referensi buku. Dan pembuatan itu dibagi ada 3, pengujian, percobaan pengujian, lalu selesai. Ini ada tabel evaluasi. Keterangannya itu WT itu bobot nilai maksimum, plus itu untuk yang mempunyai nilai lebih baik, minus itu untuk yang mempunyai nilai kurang. Sementara S itu untuk yang memiliki nilai sama. Ini ada gambar 3D varian terpilih. Dan ini ada identifikasi komponen dan proses manufaktur. Nomor komponen 1 itu ada puli, itu proses manufakturnya casting, machining, dia itu dibuat. Yang kedua ada rangka utama, forming, welding, itu dibuat juga. Yang ketiga ada motor, machining, itu dibeli. Yang keempat ada roda gila, machining, itu dibuat. Yang kelima itu ada penggiling, forming, welding, itu dibeli. Yang keenam ada V-belt, cloth cutting, itu dibeli juga. Lalu yang ketujuh ada bearing, casting, itu dibeli. Berikut adalah daftar referensi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.